Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Pemirsa, lagi-lagi KPK menangkap anggota DPR RI pada Rabu kemarin. Di mana oknum anggota DPR yang kali ini ditangkap ialah ataupun diduga anggota Komisi 6 DPR RI yang terima suap impor bawang. Sementara hingga kini dari data yang dimiliki oleh Lembaga Anti Rasuah sejak tahun 2007, KPK telah menangkap 72 anggota DPR RI yang diduga terlibat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anggota DPR RI Rabu kemarin. Oknum anggota DPR RI yang kali ini ditangkap diduga terima suap impor bawang dan diduga di Komisi 6 DPR RI yang membawahi isu perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN, standarisasi nasional. Dikutip dari laman idntimes.com, data milik KPK sejak tahun 2007 mencatat telah menangkap 72 anggota DPR RI yang diduga terlibat kasus korupsi. Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Selain Sukiman, KPK juga menjerat pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak, Papua, Nathan Pasomba. Penetapan tersangka Sukiman berdasarkan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan pada 4 Mei 2018 yang menjerat anggota Komisi 11 DPR Amin Santono, pejabat Kemenq Yaya Purnomo, serta pihak swasta Eka Kamaludin dan Ahmad Giyas. Selain itu, tim operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Roma Hurmuzi pada hari Jumat 15 Maret lalu di restoran Hotel Bumi Surabaya, Jawa Timur. Selain Romi, KPK menangkap HRS, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, MFQ, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik, ANY, Asisten Romi, AHB, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari P3, dan S, sopir MFQ. Dalam operasi itu, KPK juga menyita uang tunai senilai 156 juta rupiah lebih. Dalam kasus ini, Roma Hurmuzi diduga menerima suap dari HRS dan MFQ. Selain menjalani pemeriksaan, KPK menetapkan Roma Hurmuzi alias Romi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jabatan di Kemenak, Jawa Timur. Diketahui berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S520-MK.02-2015, anggota DPR RI mendapatkan gaji total sekitar 54 juta rupiah, dengan rincian gaji pokok 4,2 juta rupiah, tunjangan komunikasi 15,5 juta rupiah, tunjangan kehormatan 5,6 juta rupiah, bantuan langganan listrik dan telepon 7,7 juta rupiah. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran 3,75 juta rupiah, serta uang sidang 2 juta. Sementara itu, dengan penangkapan puluhan anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, persepsi DPR sebagai institusi yang korup akan semakin susah dihilangkan. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, dari data yang dimiliki oleh Lembaga Anti Rasuah sejak tahun 2007, KPK telah menangkap 72 anggota DPR RI yang diduga terlibat kasus korupsi. Ya, lalu bagaimanakah tanggapan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia terkait banyaknya anggota parlemen yang terlibat dalam kasus korupsi? Telah ada rekan kami Priscila Puspa langsung dari kantor Formapi Matraman, Jakarta Timur. Silakan rekan Priscila. Reva, Tiara, dan juga pemirsa, dari tahun ke tahun selalu saja ada kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR atau parlemen. Dan kali ini yang kami dapat info terbaru dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka melakukan OTT di mana ada oknum yang menjerat dari anggota parlemen dengan kasus dugaan suap impor bawang putih. Dan dari periode DPR yang kita ketahui dari 2014 hingga 2019, kita langsung tanya saja tanggapan dari Formapi, yakni sebagai Forum Masyarakat Peduli Parlemen Republik Indonesia ini. Sebenarnya ini kasus yang keseberapa? Langsung saja kita tanya kepada peneliti Formapi, yakni Lucius Karus. Halo Abang. Halo. Sehat ya Bang? Ya, sehat-sehat. Selamat sore Abang. Jadi ini kasus yang ini kan KPK belum preskon begitu, masih menunggu 1 kali 24 jam begitu untuk sebagaimana rilis kasusnya sebenarnya seperti apa. Nah, tapi dari Formapi sendiri, data yang dari Formapi miliki, ini kasus yang menjerat anggota parlemen ini yang sudah keberapa kali?
sampai April 2019 itu tercatat sudah ada 22 anggota DPR 2014-2019 yang berurusan dengan KPK karena melakukan korupsi gitu ya. Jika benar nanti yang diduga ditangkap hari ini atas nama Nyoman, Belum tahu nih Pak. belum tahu namanya ya, anggota Komisi 6 itu yang diduga, berarti akan menjadi 23 orang. Jadi saya kira jumlah ini sudah menyaingi produktivitas legislasi DPR selama 5 tahun ini yang tercatat sampai sekarang baru 27 undang-undang yang mereka selesaikan. Jadi undang-undangnya sudah sangat sedikit yang diselesaikan, tapi jumlah koruptor yang kemudian ditangkap oleh KPK itu sudah menyaingi angka produktivitas legislasi yang buruk dari DPR itu gitu ya. Prestasi buruk dan kinerja buruk, malah terjerat kasus korupsi dalam jumlah yang banyak, betul. Nah ini modus yang kalau abang cermati di parlemen sendiri, modusnya suap menyuap dari pengusaha atau ini seperti apa yang sudah ada dari 23? Sebelumnya juga kita pernah mendengar ada suap impor daging sapi. Jadi terkait urusan impor mengimpor ini, kalau selama ini yang terdengar banyak kritikan terhadap pemerintah yang masih menerapkan program impor gitu ya. Padahal misalnya mereka mengatakan di dalam negeri sudah ada begitu banyak produk yang dihasilkan, tapi kenapa masih mengimpor gitu. Tapi nyatanya bukan hanya pemerintah yang kemudian terlibat dalam proses impor mengimpor ini. Walaupun DPR itu tidak dalam posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk urusan atau kebijakan impor mengimpor, nyatanya ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pengaruh DPR sebagai legislator itu tetap dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan untung dari program impor mengimpor gitu ya. Walaupun saya kira yang dilakukan itu seperti yang ditangkap oleh KPK dalam beberapa kasus itu merupakan sebuah tindakan ilegal karena DPR hanya memanfaatkan kekuasaannya yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah, punya hak kontrol terhadap departemen pemerintah, lalu kekuasaan itu kemudian dimanfaatkan untuk menjadi makelar bagi pengusaha-pengusaha yang ingin berusaha dalam dunia impor mengimpor itu ya. Nah, ini apakah berbeda dengan suap jual beli jabatan dengan suap untuk kasus impor ini berbeda? Saya kira ini berbeda gitu ya. Kalau suap jual beli jabatan kan mungkin anggota DPR menggunakan kekuasaannya itu untuk melapangkan jalan bagi orang lain yang sedang ingin mengincar sebuah jabatan gitu ya. Lalu dari sana kemudian DPR mendapatkan balas jasa. Sebenarnya sih beda-beda tipis saya kira dengan kasus impor bawang putih ini gitu ya. DPR juga menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi eksekutif, memberikan proyek impor bawang putih ini kepada orang yang diusulkan oleh DPR. Dan untuk jasanya ini DPR menerima dari pengusaha gitu ya. Dan ini predikat DPR sebagai institusi yang paling korup berarti masih layak atau bagaimana Pak? Saya kira ya masih layak sekali. DPR saya kira mendapatkan peringkat untuk banyak sisi gitu ya, tidak hanya buruk karena selalu banyak anggotanya yang terlibat korupsi, tapi juga karena kinerjanya gitu. Jadi rupanya berbanding lurus antara kinerja buruk yang dihasilkan dengan produktivitas jumlah anggota DPR yang ketangkap melakukan korupsi. Itu yang membuat saya kira wibawa DPR 2014-2019 ini menjadi bertambah buruk gitu ya. Dan ini Abang bisa dijelasin nggak sih perbandingan dengan periode yang sekarang 2014-2019 dengan periode yang lalu ini sebenarnya apakah DPR ini benar-benar belum ada persentase meningkat untuk istilahnya meminimalisir untuk rentan dengan korupsi? Sebenarnya yang menjadi anomalinya itu proses OTT yang dilakukan oleh KPK itu sudah semakin galak sejak periode lalu gitu ya. Diharapkan kemudian ada efek jera dari OTT yang dilakukan. Tapi kan terbukti bahwa jumlah anggota DPR yang melakukan korupsi bukannya semakin berkurang, tapi malah semakin banyak gitu ya. Jadi saya kira komitmen untuk merubah wajah DPR yang dilakukan oleh anggota DPR sendiri maupun oleh partai politik itu tidak kelihatan. Alih-alih menjadi lebih baik, yang justru kelihatan DPR justru semakin terperosok dalam praktek korupsi yang dengan modus yang berbagai macam gitu ya.
Dan ini dari Formapi sendiri apakah pernah mengusulkan atau mendorong untuk bagaimana DPR ini setidaknya kinerjanya semakin baik dan tidak mendapat predikat menjadi institusi yang paling korup? Ya, saya kira kita hampir setiap masa sidang melakukan evaluasi, tidak hanya terkait dengan kinerja, tapi juga tentang performa DPR, baik terkait dengan kasus-kasus yang juga mereka lakukan, termasuk kasus korupsi gitu ya. Dan kita selalu mengusulkan reformasi kelembagaan DPR agar tidak kemudian diartikan hanya dengan misalnya menambah fasilitas, memperbaiki gedung dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting bagaimana merubah mental anggota DPR sehingga peluang untuk melakukan korupsi itu semakin dipersempit. Misalnya dengan menekankan pentingnya melakukan pelaporan atau transparansi laporan keuangan dari anggota. Anggota DPR memang mendapatkan fasilitas lebih ketika kemudian undang-undang memang tidak mewajibkan mereka untuk melaporkan secara detail penggunaan uang yang mereka diterima gitu ya sebagai anggota DPR gitu ya. Itu yang kemudian dimanfaatkan dan yang membuat anggota DPR menjadi semakin manja sehingga tidak punya sensitivitas untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang mereka terima. Sayangnya sudah tertutup dalam soal pelaporan keuangan, kekuasaan yang dimiliki oleh DPR dalam bidang anggaran dan juga pengawasan itu juga jadi celah yang paling rentan digunakan oleh DPR untuk mencari keuntungan bagi pribadi. Yang perlu dan masih jadi tanggung jawab KPK bagaimana menelusuri keterlibatan partai politik, karena menjadi sulit untuk menjelaskan jika nafsu melakukan korupsi itu hanya melibatkan pribadi anggota-anggota DPR gitu ya. Ada kesaksian dari Nazarudin misalnya dulu yang mengatakan bahwa sebagian dana korupsi yang dilakukan itu mengalir ke partai politik gitu. Berarti peran dari parpol sendiri itu yang harus tingkatnya itu harus mentalnya berubah dulu dari para politik. Betul. Saya kira persoalan utama kita yang membuat korupsi ini belum menunjukkan geliat perubahannya di DPR itu masalah utamanya ada di partai politik gitu ya. Masalah partai politik dalam soal pendanaan partai politik itu belum tuntas. Dan saya curiga karena masalah keuangan di partai politik ini banyak anggota yang kemudian jadi alat untuk mencari uang bagi kehidupan partai politik, bagi operasional partai politik gitu. Oke, baik. Terima kasih Abang untuk waktu dan informasinya. Dan pemirsa, kita berharap wakil rakyat yang kita pilih dengan adanya pemilu ini bisa memiliki mental di mana independen dan juga terbuka dengan transparansi dana yang diterima, karena uang yang mereka terima adalah uang dari rakyat Indonesia. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Kembali ke studio Reva dan juga Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.